Nah, sekarang kita lanjut bagian yang apa ya, esainya. Nah, di sini Anton mendapat tugas dari guru fisika untuk menentukan besar massa jenis dari benda berbentuk bola yang terbuat dari logam. Pertama, ia mengukur massa bola tersebut dengan neraca dan diperoleh, jadi diketahui M sama dengan 320 gram. Nah, kemudian kedua, ia mengukur diameter dengan menggunakan jangka sorong, di mana menunjukkan 4,50 cm. Jika V sama dengan 3,14, tentukan massa jenis dengan menggunakan aturan angka penting. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ya, di sini kita cari dulu, ini kan jari-jari nih, R sama dengan 4,50 dibagi 2, yaitu nanti dapatnya adalah 2,25. Berarti ini mengandung dia 3AP ya, dan ini juga mengandung 3AP. Enggak deh, ini mengandung 2AP ya. Nah, ini mengandung 2AP ya. Karena kalau bukan desimal dia yang 0 itu nggak dihitung ya. Jadi ini hanya mengandung 2AP. Nah, jadi yang pertama kita cari volume dulu. Volume itu bentuknya bola kan. Nah, berarti bola itu kan rumusnya 4/3 VR pangkat 3. Berarti 4/3 dikali 3,14 dikali 2,25 di pangkat 3 kan. Nah, berarti itu dapat hasilnya adalah 4,47. Jadi dapat itu hasilnya adalah 47,688. Nah, kita kan maunya itu dapatnya 3AP tuh, ini kan. 1, 2, 3. Berarti ini dibulatkan 1, 2, 3. Nah, dibulatkan ke atas ya. Berarti 47,7. 47,7 supaya dia mengandung 3AP. Nah, berarti baru kita cari massa jenis. Massa jenis itu rumusnya adalah M per rho. Nah, M itu kan 320 dibagi dengan 47,7. Nah, ini mengandung 2AP, ini mengandung 3AP. Berarti hasilnya harus 2AP nanti ya. Nah, setelah dibagi, ini hasilnya adalah dapat 6,71 ya. Nah, karena harus 2AP berarti 1, 2. Nah, berarti hanya yang kita ambil adalah 6,7. Nah, dan dia mengandung 2AP ya. Jadi satuannya adalah 6,7. Jadinya 6,7 gram per sentimeter pangkat 3. Oke? Paham ya? Nah, soal nomor 2. Seorang ahli botani sedang mengamati pertumbuhan salah satu tanaman jeruk limau di kebunnya. Salah satu indikator tanaman tersebut bertumbuh dengan baik adalah ukuran buahnya yang normal. Untuk mendapat data yang akurat, ahli botani tersebut mengukur diameter satu sampel jeruk limau sebanyak 5 kali dengan menggunakan jangka sorong. Hasil pengukuran yang didapatkan adalah sekian ya. Nah, kemudian bantulah ahli botani tersebut untuk mengetahui rata-rata pengukuran diameter jeruk limau dan nilai ketidakpastian pengukuran. Nah, nih. Kita jawab ya. Jadi, yang pertama A dan B, rata-rata itu kan berarti jumlah datanya itu kan. Kita bagi dengan banyak datanya adalah 5. Nanti didapat hasilnya adalah sekitar 2,46. Oke. Untuk menentukan ketidakpastiannya, kita menggunakan rumus ini ya. Jadi, ini 2,45 kita kurang dengan dengan data kedua ya. Nah, jadi kemudian dikuadratkan dibagi dengan n kurang 1. Nah, nanti dapat hasilnya sekitar 0,01. Nah, silakan adik-adik cari nanti di kalkulatornya masing-masing sehingga didapatkan ketidakpastiannya itu adalah 0,01 ya. Nah, 0,01. Oke. Jadi di sini rata-ratanya didapatkan 2,46 dan nilai ketidakpastiannya adalah 0,01. Oke. Nah, kemudian bagian yang C. Nah, yang C itu nilai ketidakpastian relatif dan faktor-faktor yang mempengaruhi
kemungkinan ahli botani tersebut melakukan kesalahan. Nah, jadi kalau ketidakpastian relatif itu rumusnya adalah delta X per X rata-rata. Tadi kita udah dapat delta X-nya 0,01 dan rata-ratanya 2,46. Jadi kali 100% didapat 0,41. Jadi ketidakpastiannya itu adalah 0,41% ya. Kemudian faktor yang mempengaruhi. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Silakan adik-adik baca. Kalau misalnya terlalu cepat, bisa di-pause videonya. Semangat belajar ya. Atau kalau misalnya adik-adik punya pertanyaan, boleh kita diskusikan di kolom komentar. Nomor 3. Nah, kita lanjut nomor 3 ya. Periode T dari pegas untuk getaran harmonik dinyatakan dengan persamaan. Tentukan besaran yang setara dengan K. Nah, jadi di sini K itu, kalau misalnya kita lihat ya, kita cari dulu T sama dengan, ini angka nggak usah kita masukkan, M per K, itu diakarkan. Nah, kita kuadratkan ini supaya hilang akarnya. T kuadrat sama dengan M per K, berarti K sama dengan M per T kuadrat, ya kan? Nah, berarti jadinya K sama dengan, M itu kan massa, kilogram per S kuadrat, berarti kilogram S min 2, ya kan? Nah, berarti yang sama dengan ini, berarti K ya. Nah, ini yang sama ya, ini adalah tegangan ya. Nah, tegangan. Nah, kalau misalnya tegangan permukaan zat cair, karena tegangan permukaan zat cair itu rumusnya adalah ini, tegangan. Tegangan itu adalah F per L. F itu kan kilogram M S min 2 per M. Jadi ini kilogram ya. Coret-coret berarti tinggal kilogram S pangkat min 2. S min 2. Nah, jadi sama ya. Nah, jadi yang sama itu adalah tegangan. Tegangan permukaan ya. Tegangan permukaan zat cair. Nomor 4, jika K adalah konstanta pegas, tentukan dimensi. Nah, ini sama kayak soal sebelumnya ya. Kan kita udah dapat tadi. Beda ya? Oh, beda ya. Nah, dimensi, berarti gini, kita buat dulu ya. F sama dengan akar K per M. Berarti ini kita kuadratkan. Berarti F kuadrat sama dengan K per M. Berarti K sama dengan F kuadrat kali M. Nah, berarti M itu kan massa ya. Berarti K sama dengan F itu kan S min 1 dikuadratkan M itu adalah kilogram. Berarti S min 2 kilogram. Berarti Kg S min 2 ya. Kg S min 2. Atau dimensinya berarti MT min 2. Oke? MT min 2. Nomor 5, tentukan besaran fisika dari dimensi ini. Nah, ini adalah yang A itu adalah, ini udah sering kita bahas kan, jadi ini adalah tekanan, yang A itu tekanan ya. Kemudian kalau yang B itu adalah kapasitansi. Yang B itu adalah kapasitansi ya. Kapasitansi kapasitor ya, kapasitor. Kemudian kalau yang C itu adalah ini daya ya. Ini daya. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau di sini tekanan itu kan satunya kilogram M min 1 S min 1, ya kan? Berarti dimensinya M, L min 1, T min, min 2, T min 2, ya kan? Sama. Kapasitansi kapasitor itu, dia satuannya adalah kilogram min 1, M min 2, S pangkat 4, arus ya, A kuadrat. Nah, jadinya dimensinya adalah M min 1, L min 2, T pangkat 4, I pangkat 2. Kalau daya itu adalah kilogram meter kuadrat S min 2. Berarti dimensinya adalah ML kuadrat, min 3 ya, T min 3. Dah, oke.